Setelah pemakaman Tio sepupuku, kami sekeluarga langsung pulang. Ayah, ibu, kakek serta juga nenek tiba dini hari dari desa setelah mendengar berita duka dariku. Suasana duka menyelimuti keluarga kami. Setibanya di rumah paman, keluarga kecilku langsung menuju ke ruang tamu, sementara aku menuju ke dapur untuk membuat minuman bagi mereka. Kemana Anti sebenarnya, Rudi? Kenapa di hari pemakaman putranya dia tidak kunjung juga datang? Apa kamu sudah menelpon atau mengirim pesan singkat padanya? Kudengar suara kakek samar-samar dari arah dapur. Rudi juga tidak tahu kemana Anti pergi, ayah. Sudah hampir 3 minggu ini dia tidak tinggal di rumah atau masuk kerja. Aku sudah menelponnya, bahkan mendatangi teman-temannya, tetapi mereka juga tidak tahu kemana Anti saat ini berada. Astaga, anak itu benar-benar sudah dengan dunianya sendiri. Dia sudah lupa kalau di rumah masih memiliki keluarga dan suami di rumah yang senantiasa menunggunya. Anaknya pergi pun dia tidak datang melihat jenazahnya untuk yang terakhir kalinya. Anti, apa sekarang yang ada di pikiranmu itu? Kakek duduk dengan memegangi rambutnya yang sudah mulai memutih. Ayo minum dulu kopinya, mumpung masih hangat. Kuletakkan nampan di atas meja dan meletakkan cangkir kopi di hadapan mereka masing-masing. Maaf sebelumnya, ada yang ingin aku bicarakan pada kalian. Dan sudah lama hal ini aku simpan karena aku masih mengingat Anti ibu dari putraku. Tetapi sekarang sepertinya aku sudah tidak mampu untuk itu. Mulai hari ini aku putuskan untuk pisah dengan Anti dan semua surat-suratnya sudah aku persiapkan. Paman Rudi menunduk dan tidak berani untuk menatap kami berlima. Dari nada suara Paman Rudi, ada rasa penyesalan dan juga lega setelah mengeluarkan beban yang selama ini dia pendam. Kami hanya terdiam dan saling menatap satu dengan yang lain. Apa tidak sebaiknya kamu pikir-pikir dulu, Rudi? Kami sudah menganggapmu seperti putra kami sendiri. Jika kamu memutuskan seperti itu berarti hubungan kita semakin menjauh. Ucap kakek yang memang dari awal sudah menyukai Paman Rudi. Maafkan aku, ayah. Mungkin permintaan ayah kali ini tidak bisa Rudi turuti. Paman Rudi yang masih menunduk dan tak berani mengangkat kepalanya. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, kami hanya bisa pasrah. Dan di sini memang kami akui kalau Antilah penyebab dari semuanya hingga kamu memutuskan seperti itu. Setelah ini, kamu tidak usah sungkan datang ke rumah karena pintu rumah kami akan selalu terbuka untukmu. Ucap kakek dengan mata berkaca-kaca. Ayah, maafkan Rudi. Paman Rudi bersimpu di hadapan kakek dan air matanya menetes di punggung tangan kakek. Ayah mengerti, kamu juga pasti sangat terbebani dengan masalah ini. Jadi sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kakek membelai lembut pucuk kepala Paman Rudi. Terima kasih banyak, ayah, atas pengertiannya. Paman Rudi kembali ke tempatnya semula. Setelah dipersilakan oleh Paman Rudi, ayah, ibu, kakek, serta nenek masuk ke dalam kamar untuk beristirahat karena besok mereka berencana untuk pulang. Aku kembali membawa gelas-gelas ke dapur untuk aku bersihkan. Setelah selesai, aku menuju ke taman di mana paman sedang duduk di sana. Paman, ucapku membuyarkan lamunan paman dan duduk di hadapannya. Iya Dona, ada apa? Balasnya dengan mata sayu. Paman, berduka boleh berduka, sedukanya saja. Dona yakin Tio juga pasti sangat sedih bila melihat paman seperti ini terus-menerus. Aku mencoba menenangkan hati paman dengan menghiburnya sambil duduk di sampingnya. Terima kasih Dona. Paman benar-benar merasa kehilangan. Anak semata wayang kami pergi secepat itu. Orang tua mana tidak akan merasa sedih bila berada di posisi paman saat ini. Paman Rudi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kalau beliau baru saja meneteskan air mata.
Dona paham perasaan paman. Kami semua juga merasa kehilangan, tetapi semua sudah terjadi. Kita hanya bisa ikhlas dan merelakan kepergian Tio. Hanya doa yang bisa kita panjatkan, semoga almarhum tenang di alam sana. Amin. Ucapku memegangi punggung tangan paman Rudi. Amin. Lama kami berdua terdiam, hingga tiba-tiba paman memegangi tanganku. Dona, sekarang kamu sudah lulus. Apa paman sudah boleh meminta izin pada ayah, ibu, kakek, serta nenek untuk meminangmu? Paman Rudi tiba-tiba menggenggam tanganku dengan sangat erat dan mata menatap tajam ke arah mataku. Maaf paman, urusan paman dengan Bianti belum juga usai, ditambah keluarga kita masih dalam suasana berduka. Ibu, kakek, nenek juga tidak mungkin mengizinkan hal ini, apalagi ayah. Paman tahu sendiri bukan, watak dan karakter ayah selama ini. Beliau pasti sangat menentang niat paman itu. Aku mencoba menarik tanganku, tetapi paman menggenggamnya dengan sangat erat. Aku tahu itu, tetapi paman benar-benar takut kehilanganmu. Paman benar-benar ingin mempersuntingmu dan menjadikanmu ibu dari anak-anakku. Paman menatapku tanpa berkedip sedikit pun. Dari sinar matanya dan nada bicaranya, kalau dia benar-benar serius dengan ucapannya itu. Dona tidak tahu harus bilang apa. Walaupun Dona setuju, belum tentu keluargaku setuju, mengingat Bianti adalah bibiku. Asal kamu setuju, paman akan menyampaikan niat baik paman ini pada mereka. Dona, aku benar-benar menyukaimu dari dasar lubuk hatiku ini. Ucapan paman benar-benar menjadi dilema dalam hatiku. Sejak bersama paman selama ini, aku tahu dia itu pria yang tulus menyayangi Bianti, tetapi entah kenapa Bianti berubah padahal paman memiliki segalanya. Selain memiliki wajah yang tampan, tubuh tinggi besar, serta penyayang, beliau juga memiliki karir yang cukup bagus. Entahlah, setiap orang memiliki keinginan dan tujuan masing-masing. Dona, apa kamu mau menikah denganku? Tanya paman bersimpu di hadapanku. Kembali aku terdiam hingga aku memberanikan diri mengangkat kepalaku, lalu mengangguk pelan. Apa kamu serius? Ucap paman Rudi dengan antusias. Iya, Dona serius dan menerima. Ucapku lalu menunduk. Terima kasih Dona. Paman benar-benar bahagia. Doa selama bertahun-tahun lamanya akhirnya terjawab juga. Paman berdiri dan kembali duduk di sampingku dan merangkul pundakku. Apa yang sedang kalian lakukan itu? Teriak seorang pria dari arah pintu, hingga kami berdua kaget dan langsung berdiri. Kami berdua tidak berani menatap pria yang berdiri di depan pintu, karena kami tahu beliau saat ini sedang marah besar pada kami berdua. Ada apa ini Herman? Kenapa seorang bergema sampai ke arah kamar kami? Ucap kakek yang datang bersama nenek dan juga ibuku. Coba lihat mereka. Tadi sempat aku melihat Rudi merangkul pundak Dona. Aku yakin mereka memiliki hubungan spesial di belakang kita. Atau jangan-jangan ini yang membuat Anti tidak betah tinggal di rumah. Ucap ayahku sambil menunjuk ke arah kami. Jangan mengada-ngada Herman. Tidak mungkin mereka berbuat seperti itu. Aku yakin kamu salah lihat. Balas kakek yang tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh ayahku. Kalau ayah tidak percaya, coba tanya sendiri pada mereka. Rudi, Dona, ayo masuk. Ucap kakek lalu memutar badan. Masuk ke dalam rumah diikuti ayah, nenek, dan ibu. Kami berdua pun masuk tanpa bicara sedikit pun. Kami berdua yakin kalau kami akan menghadapi masalah besar. Kakek walaupun terlihat lembut tetapi otaknya keras. Mungkin otak ayah selama ini berasal dari kakek, berbanding terbalik dengan nenek yang pendiam. Setelah berada di ruang tamu, kakek pun mempersilahkan kami berdua untuk duduk. Duduklah, ucapnya sambil menatap kami dengan lekat.
Aku dan Paman Rudi langsung duduk dan saling berjauhan. Coba kalian jelaskan apa yang terjadi. Apa benar semua yang diucapkan Herman tadi di luar? Ucap kakek menatap kami saling bergantian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.